Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @agilrsaputra. Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Popok Wewe, Korban Persekutuan. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akhirnya setelah perjuangan selama beberapa jam, bayi itu lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki, gemuk dan tampan. Haru biru suasana di dalam kamar itu. Tali pusar telah diputus dan dimasukkan ke dalam kendi yang sudah disiapkan oleh Sigit jauh hari lalu. Kini bayi mungil itu sudah nampak tenang di pelukan sang ibu. "Alhamdulillah, jabang bayi sehat, lengkap, selamat," ucap Bapik. "Mana sapu, lombok, sama bawangnya nak Sigit?" ucap Bapik kembali. Sigit segera langsung keluar mengambil apa yang diminta oleh Mbah Pik, karena memang hal itu juga sudah disiapkan oleh Sigit sebelum kelahiran anaknya itu. "Mas Mar, tolong ambilkan sapu lidi dan cabai yang sudah aku jadikan satu dalam plastik di rak dapur," ucap Sigit saat keluar dari kamar, menyuruh Margono untuk mengambil itu. Bergegas Margono berjalan menuju dapur, namun lagi-lagi langkahnya dibuat terhenti oleh penglihatannya akan sesuatu, yaitu seseorang yang tengah berdiri di pinggir jendela ruang dapur itu. Ia yang belum sampai di ambang pintu memutuskan untuk berhenti sejenak dan meyakinkan apakah apa yang dilihatnya itu benar, karena memang suasana yang minim penerangan. Berkali-kali Margono mengusap matanya, namun memang benar sosok itu masih saja ada di situ. Berdiri di dekat bungkusan yang harusnya ia ambil, sementara di ruangan lain Sigit terdengar berkali-kali memanggilnya dan berkata apakah Margono sudah menemukan bungkusan itu. "Ketemu enggak Mas Mar?" teriak Sigit. Iya ini Mas, sudah ketemu," jawab Margono dengan agak gugup. "Has, jedor," umpat Margono pelan sambil berlari ke dapur dan mengambil bungkusan beserta sapu lidi yang berada di dekat sosok itu, seraya memalingkan pandangannya dan kembali berlari keluar menghampiri Sigit. Ini Mas," ucap Margono sambil memberikan bungkusan itu dengan nafas yang sedikit terengah-engah. "Kamu kenapa sih Mas Mar?" tanya Sigit yang melihat gelagat aneh dari Margono. "Nggak apa-apa kok Mas," jawab Margono menutupinya. Singkat cerita, di dalam kamar Mbah Pik pun merangkai sapu lidi itu dengan tusukan-tusukan cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian meletakkannya di dekat si jabang bayi. Tidak lupa Mbah Pik juga berpesan kepada Sigit untuk segera menguburkan ari-ari dari bayinya itu paling lambat besok malam. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Ade Tura datang. Pak Ade, silakan masuk," ucap Sigit menyambut kedatangan Pak Ade-nya itu. Dan mereka pun berbincang sewajarnya perihal kelahiran si jabang bayi. "Sudah dikasih nama Git?" tanya Pak Ade Tura. "Saya masih bingung Pak Ade. Apa Pak Ade ada usul?" jawab Sigit. Hingga tidak selang beberapa lama Sari pun datang ke ruang tamu seraya menggendong bayinya. Terjadi diskusi kecil di antara Pak Ade Tura, Sigit dan Sari, hingga akhirnya tercetusnya sebuah nama untuk bayi laki-laki itu, yaitu Gugat Jayusman. Pak Ade Tura sebagai pengganti orang tua Sigit yang berikrar waktu itu sesuai adat Jawa. "Tawenai jeneng si jabang bayi lanang iki Gugat Jayusman, muga dadi bocah sing bekti, gangsar rejeki lan migunani gawe nusa lan bangsa," ucap Ade Tura sambil memegang kepala si jabang bayi yang tengah berada dalam pelukan Sari. Kegiatan pun berlanjut ke penguburan ari-ari si Gugat. Ditemani oleh Margono dan Pak Ade Tura, Sigit menggali lubang di pekarangan belakang rumahnya dan memendam kendi kecil berisi bagian dari tubuh Gugat saat masih dalam kandungan itu di dalam lubang, menutupinya dengan kurungan ayam dan mendampinginya dengan lentera kecil.
Dan dari sinilah cerita demi cerita dimulai. Sekira 10 hari usia kelahiran Gugat, siangnya di hari itu tali pusar Gugat terlepas, atau orang Jawa bisa menyebutnya dengan istilah puputan. Dan setelah puput itulah biasanya bayi baru boleh dijenguk. Orang-orang, tetangga dan kerabat mulai berdatangan menjenguk si kecil Gugat yang tampak lebih sering menangis. Entah apa penyebabnya, tapi saat itu mungkin Sigit dan orang-orang masih mewajarkannya. Hingga malamnya, mungkin sekira hampir tengah malam, tiba-tiba Gugat menangis keras. Sari yang terbangun tentu langsung memberikan ASI-nya untuk anaknya itu. Tapi entah mengapa, Gugat seperti menghindari ASI dari sang ibu dan terus menangis. Hingga bersamaan dengan itu, terdengar suara ciak ayam dari balik jendela. Sari mendengar dengan jelas suara itu, meski sedikit tersamarkan oleh suara tangisan Gugat. Sigit yang juga terbangun setelah itu, kini tampak saling pandang dengan istrinya. Dan betapa anehnya, ketika kini suara ciak ayam itu berubah menjadi nyanyian, dengan suara wanita tua yang serak dan parau, namun bernada. Jelas sekali dari balik jendela. Sigit dan Sari langsung mengeratkan posisinya mendekatkan ke Gugat ketika mendengar itu. Namun anehnya Gugat perlahan mulai berhenti menangis dan mau menerima ASI dari sang ibu. Sementara suara nyanyian itu masih terdengar seperti berjalan masuk ke dalam rumah dan kemudian menghilang. Gugat kini tampak sudah terlelap. Sementara kini Sigit dan Sari hanya bisa terdiam, tidak tahu apa yang harus mereka bicarakan setelah kejadian aneh yang baru saja mereka alami itu. Dan bersamaan dengan itu, Sari yang terus memandangi jendela, ia melihat temaram api yang sepertinya berasal dari pekarangan belakang rumahnya. Sigit yang kini menyadari itu langsung memeriksa dari balik jendela. Dan betapa terkejutnya ketika ia melihat kurungan ayam yang menutupi kuburan ari-ari itu terbakar. Sepertinya ada sesuatu yang menjatuhkan lentera di sampingnya. Buru-buru Sigit keluar dan menghampiri, bermaksud untuk memadamkan api itu. Ia yang berjalan mendekat kini tampak terhenti, karena di antara api yang membakar, tampak ada seseorang yang duduk berjongkok. Sigit takut, tapi ia ingat pesan Pak Ditura bahwa ia harus berani. Ia mulai berjalan mendekat. Siapa kamu?" teriak Sigit kepada sosok itu, yang kini tampak menoleh ke arahnya. Sosok itu terlihat seperti tengah memakan sesuatu. Sigit mengambil sebuah batu dan melemparkannya, seraya berkata, "Pergi kamu." Ucap Sigit yang sebenarnya mulai merasa takut itu. Namun untungnya setelah itu, sosok itu pun menghilang. Sigit yang kini sudah benar-benar merasa takut pun memutuskan untuk masuk ke rumahnya dan membangunkan Margono, memintanya untuk menemaninya memeriksa kuburan ari-ari anaknya. Singkat waktu tibalah Sigit dan Margono memeriksanya, dan betapa kagetnya ketika mereka berdua melihat kuburan ari-ari itu terlihat seperti sudah dibongkar. Kendi itu sudah mencuat keluar dari tanah. Ari-arinya menghilang dan hanya tersisa kain putihnya saja, serta nyala api dari lentera yang pecah membuat separuh dari kurungan yang menutupnya menjadi terbakar. Buru-buru Sigit dan Margono mematikan apinya dan merapikan sisanya. Sigit tampak bingung, panik, dan marah melihat kejadian itu. "Anjing kamu ya, sini kalau berani keluar!" teriak Sigit waktu itu, yang langsung ditenangkan oleh Margono dan kembali lagi masuk ke dalam rumahnya. "Ada apa sih, Mas?" tanya Sari kepada Sigit. Namun Sigit sepertinya masih enggan untuk bercerita dan langsung menyuruh istrinya untuk beristirahat. Singkat waktu beberapa jam kemudian, sekira mungkin pukul 2 dini hari, Sari dan si kecil Gugat tampak nyenyak dalam tidurnya. Tapi tidak bagi Sigit yang masih terlihat menerawangi langit-langit sambil memikirkan hal yang tadi ia alami. Hatinya mulai khawatir. Jangan-jangan benar kata Pak Ditura yang takut kalau Gugat ini tengah diincar oleh sesuatu, yaitu Wewe Gombel yang pernah bersekutu dengan mendiang ayahnya dahulu. "Biarin, aku harus berani," batin Sigit seraya beranjak dari tempat tidurnya dan mengambil popok Wewe itu. Sigit keluar dari kamarnya dan terpaksa mengetuk kamar Margono. Untung ia juga belum tidur. Kini berbincanglah mereka di ruang tamu sambil menikmati kopi dan rokok kretek. "Besok kamu libur aja, Mas.
Sekarang temani aku saja begadang, kata Sigit kepada Margono seraya meletakkan popok wewe itu di atas meja. Sigit mulai menceritakan keresahannya kepada Margono tentang hal-hal yang cukup mengagetkan hidupnya saat dewasa ini, perihal pesugihan popok wewe yang dilakukan oleh ayahnya dan baru saja ia ketahui setelah menikah ini, dan ancaman-ancaman yang mungkin menanti dirinya serta keluarganya. Sigit kini sedikitnya mulai menyalahkan mendiang ayahnya atas semua ini. Margono, orang yang sangat mengenal almarhum Pak Minto, pun berujar bahwa Pak Minto mungkin salah karena telah melakukan persekutuan ini. Tapi Margono tahu Pak Minto tidak mungkin sejahat itu. Obrolan pun berlanjut semakin emosional. Namun beberapa saat kemudian semua dipecahkan oleh jeritan Sari, istrinya. Sigit bergegas menuju kamarnya dan seketika Sigit mematung terkejut setelah membuka pintu. Terlihat Sari yang menangis dan si gugat yang tengah ditimbang oleh seseorang. Dan ya, seseorang itu jelas bukan manusia. "Kembalikan anakku," ucap Sigit yang terbata. Sosok itu tidak bergeming dan kini malah bersenandung. Sigit agak memundurkan langkahnya. Margono yang penasaran kini tampak ingin memeriksa ke kamar majikannya itu. Namun ia yang hampir sampai di ambang pintu sedikit bertabrakan dengan Sigit yang berlari keluar menuju ruang tamu. Ternyata Sigit mengambil kain popok wewe itu, menggenggamnya dan berlari kembali menuju kamar. "Kembalikan anakku," kata Sigit yang menggenggam kain popok wewe itu seraya masuk ke dalam kamarnya. Namun sosok itu kini sudah menghilang, tinggal gugat saja yang tampak menangis dan tergeletak di bawah lantai. Buru-buru Sigit menggendong anaknya itu dan meletakkan di atas tempat tidur bersama Sari, istrinya, yang masih tampak shock dan ketakutan. Sementara itu Margono yang ternyata sempat melihat sosok wewe gombel itu kini juga tampak tercengang. Tubuhnya gemetar setelah melihat lembut dengan sejelas itu. Sambil menyeret kakinya yang seperti agak kaku, Margono berjalan kembali menuju kamarnya. Kejadian itu pun berlalu seiring dengan Sigit dan Sari yang mulai sangat khawatir dengan keselamatan anak mereka. Terlebih lagi sejak kejadian itu, Gugat tampak tidak wajar. Sebagai anak bayi, Gugat kini mulai tidak menunjukkan ekspresi apapun, seperti menangis ataupun tertawa. Ini tentu tidak beres. Pak Detura yang harusnya bisa menolong keadaan ini, kini justru malah sakit. Entah apa penyebabnya, entah karena lanjut usia atau memang karena sesuatu. Meski begitu, Pak Detura berjanji akan membantu, walau lewat arahan-arahan yang sejatinya kurang Sigit mengerti. Kalimat yang seringkali diucapkan oleh Pak D adalah, "Bakarlah popok itu di waktu yang tepat," ucap Pak Detura yang terbaring lemah di tempat tidurnya. Lantas kapan waktu yang tepat untuk membakar popok wewe itu? Sigit tidak tahu pasti. Wewe gombel itu memang sudah tidak menampakkan dirinya lagi sejak kejadian itu. Tapi entah mengapa Sigit seperti masih merasakan hawa kehadirannya, terutama saat ia berada di dalam rumah. Sigit gusar, tampak seperti orang yang hampir gila. Setiap malam ia pasti selalu menggenggam popok wewe itu, berharap ia menemukan waktu yang tepat untuk membakarnya. Seringkali Sigit terlihat mengelilingi setiap sudut rumahnya untuk mencari wewe gombel itu. Rasa takutnya sudah hilang, berubah menjadi rasa amarah dan khawatir tentang keadaan anaknya yang tidak juga berubah sejak kejadian itu. "Ambillah aku, jangan anakku," seringkali ucapannya dalam hati. Hingga tiba pada suatu hari. Sejak kejadian itu, setiap hari memang selalu menjadi hari yang melelahkan bagi Sigit. Tidak terkecuali hari ini. Sigit pulang dari pasar sudah hampir maghrib. Sesampainya di rumah, ia langsung mandi dan berlanjut dengan menimang si Gugat yang masih tidak menunjukkan ekspresi, hingga ia tertidur dalam gendongan Sigit. Diletakkannya Gugat di atas ranjang. Kini Sigit ikut merebah dan berbincang dengan Sari, istrinya. "Tadi Gugat tertawa, Mas. Bisa nangis lagi," ucap Sari dengan ekspresi muka yang justru tampak tidak senang. "Beneran, Dik," jawab Gugat yang sedikit terperajat dari tempat tidurnya. Sigit sempat senang mendengar kabar dari istrinya bahwa Gugat sudah bisa menunjukkan ekspresi lagi. Tapi ternyata tidak seperti yang Sigit harapkan. Sari pun bercerita. Jadi tadi siang setelah ia dari kamar mandi, dari luar kamarnya ia mendengar suara Gugat tertawa.
Sari yang buru-buru masuk pun benar melihat Gugat yang tengah riang seperti ada seseorang yang mengajaknya bercanda. Kalau istilah Jawanya adalah ngeliling. Sari tentu senang melihat anaknya sudah kembali mempunyai ekspresi. Buru-buru Sari menggendongnya dengan hati yang gembira. Gugat juga masih tertawa-tawa ketika berada di gendongan ibunya itu. Namun ternyata itu tidak berlangsung lama karena tiba-tiba tawanya terhenti. Bersamaan dengan keluarnya cairan hitam dari mulutnya, Sari tentu kaget dan kini Gugat menangis. Keluarlah Sari dari rumahnya dengan panik dan mencoba untuk meminta bantuan kepada tetangganya. Namun sepertinya waktunya tidak tepat. Karena ia hidup di kalangan yang kebanyakan petani, jadi mungkin di jam itu adalah jam-jam di mana semua orang pergi ke ladang. Sembari menunggu bantuan yang ternyata tidak kunjung datang, akhirnya Sari pun menenangkan Gugat dengan seadanya, dan untungnya itu berhasil. Gugat pun tenang, terdiam, dan kembali tidur di gendongan sang ibu. Tapi itu tentu tidak cukup membuat Sari merasa tenang. Di depan rumahnya berulang kali ia mengusap-ngusap kepala anaknya itu dengan muka cemas dan mata yang berkaca-kaca. Dan tiba-tiba, "Ini milikku," kata seseorang yang entah siapa itu, membisik keras di telinga Sari. Sari tentu terkejut mendengar itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, namun ia tidak menemukan siapapun. Dengan ketakutan, Sari segera masuk kembali ke dalam rumahnya dan tidak keluar lagi hingga Sigit sang suami pulang. Sigit yang tadinya sempat gembira mendengar awalan cerita dari sang istri, sekarang tidak menunjukkan ekspresi itu. Rautnya kini sedih dan dengan berkaca-kaca, Sigit meminta maaf kepada istrinya itu. "Dimaafkan ya, Dek, membuatmu ikut terseret dalam keadaan ini," ucap Sigit kepada Sari. "Nggak apa-apa, Mas. Tidak ada yang salah. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita keluar dari masalah ini. Kamu pasti bisa, Mas," jawab Sari untuk menguatkan suaminya itu. Tidak selang beberapa lama, Gugat pun terbangun. Tidak menangis, hanya matanya saja yang sesekali melirik ke arah Sigit dan Sari. "Pengen mimi iki," ucap Sari yang mulai terbiasa dan paham dengan bahasa tubuh si Gugat kecil. Sari pun menyusui Gugat hingga ia ketiduran. Singkat waktu setelah melihat anak dan istrinya sudah terlelap, Sigit pun keluar dari kamarnya, duduk di ruang tamu seraya menyesap sebatang rokok, dan seperti biasanya, Sigit tampak menggenggam kain popok wewe itu di tangan kirinya. Asap mengepul ke atas langit-langit ruang tamunya yang tidak begitu tenang. Lamunannya masih saja seputar wewe gombel itu. Sesekali ia meremas kain itu. Terlihat raut emosi dari Sigit yang sulit tergambarkan. Pikirannya berkecamuk, kecewa, sedih, bercampur dalam otaknya. Tapi jujur dari dalam lubuk hatinya, Sigit merasa ayahnya adalah sosok yang terlalu baik untuk disalahkan dalam keadaan ini. Meski nyatanya beliaulah orang yang membawa Sigit ke dalam masalah persekutuan pelik ini. Tidak selang beberapa lama, Margono masuk dari pintu samping dengan jaket tebal dan sarung yang ia kerudungkan ke kepalanya. "Dari mana, Mas Mar?" tanya Sigit kepada Margono. "Ini, Mas, dari warung nyari obat. Badan kau terasa tidak enak," jawab Margono seraya melangkah mendekati Sigit. Setelah sejenak berbincang, Margono pun izin kepada juraganya itu untuk beristirahat lebih awal karena badannya yang tidak enak. Sigit memakluminya dan segera menyuruh Margono untuk masuk ke kamarnya. Sementara di ruang tamu, Sigit kembali merenung dengan lamunan itu, sampai entah berapa batang rokok yang sudah ia hisap untuk menenangkan batinnya. Malam semakin larut. Entah bagaimana matanya tertuju pada kursi goyang mendiang ayahnya yang memang berada di dalam ruangan yang sama. Sigit yang bosan mulai berdiri dan berjalan menuju kursi tua itu. Ia duduk dan kembali melanjutkan lamunannya. Hingga tidak terasa ia terlelap di atas kursi goyang itu. Entah berapa lama Sigit tertidur. Yang jelas sekira mungkin pukul 2 dini hari, ia terbangun karena ada seseorang yang membelai rambut dan kepalanya. Sigit yang terbangun perlahan membuka matanya, dan seketika matanya terbelalak karena melihat sosok yang kini berada tepat di hadapannya. Ya, sosok itu adalah wewe gombel itu. Tersenyum menyeringai menatap Sigit yang kini tampak tidak bisa bergerak, namun matanya tidak bisa berpaling dan justru terus menatap sosok itu. "Nah, Sigit anakku, masih ingat aku tidak? Yang sering kamu panggil Mbak Gandul.
Dulu waktu kecil kamu sering aku gendong, sekarang malah berani denganku ya, kata sosok W Gombel itu dengan suara parau, dengan kepalanya yang kini mendekat di depan muka Sigit. Sigit hanya terdiam, menggumam karena tidak ada satu patah kata pun yang bisa ia ucap dari mulutnya. Sementara sosok itu masih membelai-belai kepala Sigit seraya bersenandung tidak jelas. Takut bercampur aduk dirasakan oleh Sigit, dan sosok W Gombel itu pun semakin mendekat dan mendekat sampai hampir menyentuhkan mulutnya di telinga Sigit. Sosok itu pun berbisik, "Dahulu ayahmu minta keturunan dan harta melimpah, tapi setelah mendapatkan semua itu dan hidup enak, ayahmu lupa dengan istri mudanya ini. Ayahmu lupa dengan janji-janjinya. Janji akan memberikanmu kepada aku. Tapi sekarang kamu sudah besar. Aku sudah tidak menginginkanmu. Sekarang aku ingin anakmu sebagai gantinya," bisik sosok W Gombel itu di telinga Sigit. Sigit masih terdiam mematung, tidak bisa bergerak. Ia benar-benar merasakan kehadiran sosok itu begitu nyata. Sosok W Gombel itu kini berada di belakangnya, meremas pundaknya sambil mendesis. Tangannya dingin meraba-raba tubuh Sigit, dan kini memegang tangan kiri Sigit yang menggenggam kain popok W itu. Sigit langsung teringat. "Jangan sampai popok ini direbutnya," ucapnya dalam hati. Sigit mulai berdoa dan berjuang untuk menggerakkan tubuhnya, hingga akhirnya Sigit berhasil melompat dari kursi goyang itu, meski harus tersungkur ke lantai. Ia mencoba untuk merayap sambil terus memeluk kain popok itu di balik dadanya. Sosok itu kini meraung, seperti marah tapi menangis. "Sigit anakku, kembalikan popokku," raung sosok W itu. Sigit tidak menoleh dan terus merayap menuju pintu keluar. Namun sosok W Gombel itu kini muncul menghadang di depannya, seraya terus mengatakan kata-kata yang memohon untuk meminta popok itu kembali. Hingga pandangannya pun gelap, Sigit tidak sadarkan diri dalam keadaan tengkurap memeluk kain itu. Hingga beberapa jam kemudian ia terbangun saat samar azan subuh terdengar di telinganya. Kepalanya terasa sakit, namun buru-buru ia memeriksa kain yang dipeluk di balik badannya. Ternyata kain itu masih ada. Dengan sedikit terhuyung-huyung, Sigit berdiri, matanya menerawang ke seluruh sudut. Barangkali makhluk sialan itu masih ada. Namun untungnya sudah tidak ada tanda-tanda keberadaan si W Gombel itu. Sigit pun segera berjalan menuju kamarnya untuk memeriksa si Gugat dan Sari istrinya. Ia mendekati dan mengamati istri serta anaknya yang masih terlelap di atas ranjang. Dan ia pun bernafas lega ketika Sigit melihat tubuh Gugat dan Sari masih mengembang dan mengempis. "Masih bernapas," batin Sigit seraya mengelus dadanya. Sigit pun kini duduk di kursi samping ranjang itu. Sambil menahan kepalanya yang terasa pusing, ia memikirkan kejadian semalam. Hingga tidak selang beberapa lama, Gugat pun menguap. Terbangun diikuti oleh Sari istrinya yang juga tampak membuka matanya. Mas, kok udah bangun? Aku semalam nyenyak bener tidurnya," ucap Sari seraya meraih Gugat ke pangkuannya. Hingga mentari pun menjelang, terdengar Margono yang mengetuk pintu kamar Sigit, berpamitan untuk berangkat ke toko terlebih dahulu. "Mas Mar, udah enakan toh badannya?" tanya Sigit yang ingat kalau semalam Margono tidak enak badan. Margono pun menjawab kalau sekarang badannya sudah segar kembali, dan Sigit pun menyuruh Margono untuk segera berangkat ke toko. "Ya sudah, syukur kalau begitu. Kamu berangkat dulu saja, Mar. Nanti aku nyusul agak telat, soalnya mau ada acara dulu," jawab Sigit dari dalam kamarnya. "Mau ada acara apa sih, Mas?" sahut Sari sang istri mendengar perkataan suaminya itu. Kamu sama Gugat, habis ini ke Pak Ditura. Ada yang mau Mas bicarakan, sekalian jenguk, kan Pak De lagi sakit," kata Sigit sambil beranjak untuk mandi. Singkat cerita, setelah mereka semua bersiap, berangkatlah Sigit bersama anak dan istrinya menuju rumah Pak Ditura. Terlihat raut gelisah di wajah Sigit dalam perjalanan menggunakan mobil itu. Sari sang istri yang sebenarnya penasaran memutuskan untuk diam dan tidak banyak bertanya kepada suaminya itu. Hingga sampailah mereka di depan rumah Pak Ditura. Tampak Seno, anak Pak Ditura, menyambut di depan rumah dengan riang. Seno yang mempunyai keterbelakangan mental itu seperti tahu kalau sepupunya itu akan datang. Dengan tergopoh-gopoh dan bicaranya yang agak sulit, Seno merangkul Sigit dan Sari masuk menuju rumahnya.
menuntunnya langsung ke kamar Pak De Turah. Sini masuk. Iki lho, Pak De wis nunggu awakmu, ucap Budayati, istri Pak De Turah yang baru selesai menyuapi suaminya itu. Segera Budayati mendekati Sari dan meraih gugat dari gendongan istri Sigit itu. Cucuku yang paling ganteng. Mana? Nenek, ini mau gendong, ucap Budayati seraya mengajak Sari untuk keluar dari kamar dan membiarkan Sigit dan Pak De Turah berbicara empat mata. Di kamar berbincanglah mereka berdua. Sigit tentu langsung menceritakan kejadian yang ia alami semalam dengan cukup rinci dan detail. Pak De Turah yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, "Ini sudah saatnya," ucapnya dengan penuh harapan. Kurang lebihnya, kata Pak De Turah adalah saat-saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membakar popok wewe itu, memutus tali persekutuan ini. "Jangan benci ayahmu. Ayahmu itu sebenarnya orang baik. Dia hanya terjebak dalam perjanjian yang tidak jelas ini. Ayahmu juga sudah cukup menderita hidupnya. Harus dipisahkan denganmu belasan tahun. Kamu harus ikhlas. Berani. Temuilah wewe gombel itu dan bakarlah di depannya," ucap Pak De Turah kepada Sigit yang kini mulai tampak menitikan air mata. Perbincangan pun berlanjut dengan Pak De Turah yang kini mulai semakin terbuka. Jadi memang benar, dulu almarhum Pak Minto ayah Sigit menikah dengan wewe gombel itu untuk melancarkan usahanya dan mendapatkan keturunan. Tapi harusnya itu sudah berakhir karena Pak Minto sudah menceraikan istri Jinya itu secara ritual ketika Sigit masih kecil dan berada di Bantul. Usahanya pun sempat bangkrut habis dan Pak Minto memulainya kembali dari nol tanpa sepengetahuan keluarga Bu Sukarti, istri Pak Minto. Menurut Pak De Turah ini sudah berakhir, tapi ternyata belum karena sang wewe gombel itu kini malah mengincar gugat. "Berarti Sigit anak jin?" Tentu itu pertanyaan Sigit ketika mendengar persekutuan ini. Salah satu alasannya adalah untuk meminta keturunan. Pertanyaan itu langsung dibantah oleh Pak De Turah karena beliau dan istrinya lah yang tahu dan mengiringi masa-masa itu. Pak De Turah juga yang mengantar adiknya dan istrinya untuk periksa ke dokter kandungan dan keadaannya juga baik-baik saja. Pak Minto dan istrinya tidak mandul atau apapun dan kelahiran Sigit adalah hasil dari program kehamilan yang disarankan oleh dokter. "Setan itu penuh tipu daya," ucap Pak De Turah. Pada intinya Pak De Turah seperti menuntun Sigit untuk tidak menyalahkan siapapun dalam masalah ini. Singkat waktu pembicaraan pun terhenti oleh tangisan gugat. Sigit yang mendengar itu tentu langsung berlari riang menghampiri anaknya yang tengah digendong oleh Budayati itu. Betapa bahagianya, setidaknya kini gugat sudah menunjukkan ekspresi. Namun ternyata itu tetap saja bercampur kekhawatiran karena kini dengan tiba-tiba saja timbul lebam-lebam yang membiru di sekujur tubuh gugat. Sari yang sedari tadi bersama Budayati tentu tampak kebingungan melihat anaknya itu. Dan Budayati pun berkata, "Malam ini kamu dan gugat tidur di sini dulu saja. Biar Sigit saja yang pulang ke rumah," kata Budayati kepada Sari dengan tenang seraya terus menimang gugat yang masih menangis. "Ini kenapa, Bude?" ucap Sigit yang mempertanyakan keadaan anaknya itu. "Sudah, tidak apa-apa. Kamu segera berangkat kerja saja. Terus nanti kalau kamu sudah pulang ke rumah, jangan lupa pesan Pak De. Istri dan anakmu biar tidur di sini dulu saja," kata Budayati kepada Sigit. Singkat cerita pulanglah Sigit dari rumah Pak D-nya itu dan langsung berangkat menuju tokonya. Meskipun sepertinya masih ada yang mengganjal dan ragu di hatinya, tapi setidaknya kini Sigit tahu apa yang harus ia lakukan. Sesampainya di pasar, Sigit yang tadinya ingin menceritakan ini kepada Margono ternyata tidak sempat karena ramainya pembeli di toko sembakonya itu. Pelanggan demi pelanggan silih berganti berdatangan hampir tanpa jeda, hingga tidak terasa sore hari pun tiba. Pulanglah Sigit bersama Margono yang mengendarai motor di belakang mobil Sigit, dan sampailah mereka di rumah. Singkat waktu setelah mandi dan lain-lain, sehabis maghrib tampak Sigit yang tengah menyesap rokok di pekarangan belakang rumah, memandangi gundukan kecil bekas pohon sawo yang tadi sempat diceritakan oleh Pak De Turah. Tidak selang beberapa lama Margono datang dengan membawa 2 gelas kopi manis. Mereka pun duduk berdua, mengobrol basa-basi tentang pekerjaannya tadi.
hingga Sigit memulai topik itu. Ya, tentang Wewe Gombel itu. "Kamu berani, Mas?" ucap Margono setelah mendengar Sigit ingin menemui Wewe Gombel itu. "Ya mau tak mau, harus berani, Mas. Sudah kepepet," ungkap Sigit seraya menyuruh Margono agar malam ini tidak keluar dari kamarnya, walau nantinya ia akan mendengar sesuatu. Margono hanya mengangguk antara yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya. Namun inilah yang tengah dialami oleh juraganya itu. Mereka pun terus mengobrol. Margono yang takut mencoba untuk mengalihkannya ke topik yang lain dengan menanyakan keberadaan Sari dan Gugat. Namun percuma, karena pada akhirnya topik pembicaraan itu selalu berujung kepada Wewe Gombel itu. Mereka masih tidak beranjak dari pekarangan belakang rumah itu hingga waktu yang sudah semakin malam. Sigit pun masuk ke dalam rumahnya dan menyuruh Margono untuk beristirahat. "Jangan keluar-keluar dari kamar ya, Mas," ucap Sigit kepada Margono. "Iya, Mas, siap," jawab Margono seraya berjalan masuk menuju kamarnya. Setelah sejenak merebah di ranjangnya, Sigit kembali keluar dan duduk di ruang tamu. Wajahnya tampak resah dan gelisah. Jujur dalam hati ia sangat takut bila harus bertemu dengan Wewe Gombel itu. Namun rasa itu terpaksa harus disingkirkan ketika ia mengingat Gugat anaknya. "Anjinglah, aku harus berani," katanya sambil meremas kain popok yang kini sudah berada di genggamannya itu. Tangannya yang gemetar jelas memperlihatkan ketakutannya. Namun ini harus ia hadapi. Sesuai arahan Pak Detura, Sigit mulai menggelar tikar di ruang tamu itu, tepatnya di depan pintu utama rumahnya. Ia mulai merebah dengan kain popok di genggaman tangannya. Matanya terpejam bersamaan dengan batinnya yang mengucap mantra yang diajarkan oleh Pak Detura secara berulang-ulang. "Aku saringan memedi, arupaning sejatimu Wewe Gombel, metuo, ayo pengandikan." Entah berapa lama Sigit terpejam dan membaca mantra itu, yang jelas ia rasakan. Kini suasana menjadi berbeda. Udara dingin dan bau busuk mulai menerpa tubuhnya dan menusuk indera penciumannya. Suara cicak anak ayam juga sudah terdengar, seperti berpindah-pindah dari sudut ke sudut ruang tamu itu. Kini Sigit membuka matanya sesuai arahan Pak Detura. Ia berdiri dan mengambil mangkok kecil yang ia sembunyikan di balik bajunya. Sigit mulai membakar kemenyan seukuran jari kelingking yang sudah ia siapkan. Tangannya tentu gemetar menahan ketakutan ini, diiringi oleh suara ciak ayam yang semakin tidak beraturan. Sigit tetap mencoba untuk teguh dan terus menyelesaikan setiap prosesinya. Hingga ketika kemenyan habis terbakar, ada sesuatu yang mengejutkannya, yaitu sepasang tangan besar yang tiba-tiba menutupi wajahnya. Ya, tidak salah lagi, Wewe Gombel itu. Sigit hanya terdiam, mencoba tenang dengan tidak melakukan banyak gerakan. Tangan itu mulai menggerayangi wajahnya, seraya berkata dengan membisik, Sigit anakku, bagaimana? Sudah relakah anakmu aku bawa?" Suara itu muncul tepat di samping telinga Sigit. Sejenak suasana menjadi hening. Sigit juga tidak lagi merasakan ada yang menggerayangi wajahnya lagi. Namun kini terdengar suara langkah kaki yang diseret, seperti berjalan mengelilinginya. Sigit sama sekali tidak berani membuka matanya. Dengan gemetar ia mengacungkan kain dan korek api yang ia genggam di masing-masing tangannya. Dengan gugup dan terbatas Sigit pun berkata, "Tidak bisa, anakku adalah anakku. Kamu tidak bisa mengambilnya. Sekarang hadapilah aku." Ucap Sigit sambil perlahan ia membuka matanya. Dan sosok Wewe Gombel itu kini sudah berada di depannya, memandang Sigit sambil membuka mulutnya. Dan bersamaan dengan itu, muncul juga dengan perlahan sebuah kepala bermuka tua dari dada si Wewe Gombel itu. Sigit hanya terdiam dan tetap mencoba teguh. Dinyalakan korek api yang ia genggam, ia dekatkan ke kain popok itu. Sedikit demi sedikit, Sigit mulai membakar popok itu. Bersamaan dengan sosok Wewe Gombel itu yang kini menangis meraung, mengamuk, mengobrak-ngabrik seluruh ruangan, namun tidak berani menyentuh Sigit. "Tega ya kamu dengan ibumu," teriak sosok Wewe Gombel itu untuk terakhir kalinya sebelum ia berlari melesat keluar dan menghilang. Kain popok itu sudah terbakar setengahnya, menyisakan sedikit bagian yang sepertinya sulit untuk Sigit bakar. Perasaannya kini sudah bercampur aduk. Sigit pun berteriak, memanggil Margono yang beberapa saat kemudian datang.
Dan bersamaan dengan datangnya Margono, Sigit yang sempat berdiri pun tiba-tiba terhuyung jatuh ke lantai dengan hidung yang berdarah. Margono yang panik langsung menyeret majikannya itu menjauh dari ruang tamu yang sudah tampak porak-poranda. Berulang kali Margono menepuk-nepuk pipi majikannya itu untuk menyadarkannya. Hingga azan subuh berkumandang, barulah Sigit terbatuk memuntahkan cairan hitam. Dipapahnya Sigit oleh Margono menuju kamarnya. Setelah itu bersamaan dengan ini, di rumah Pak Aditura, Gugat terbangun dari tidurnya, menangis keras. Sari sigap memberikannya ASI. Budayati yang mendengar tangisan Gugat buru-buru memeriksa. Dan ia pun tersenyum dan berkata, "Selamat datang kembali ke dunia, Cak Bagus." Budayati meraih Gugat yang sudah terlepas dari ASI ibunya. Ia menimang Gugat. Dan setelah sekian lama untuk pertama kalinya, Gugat kembali bisa tertawa. Sudah bisa ketawa ya sekarang?" timang Budayati yang segera dihampiri oleh Sari. Melihat itu mata Sari berkaca-kaca. Ia terharu bahagia melihat perubahan anaknya itu. Tidak selang beberapa lama Sigit datang bersama dengan Margono. Wajahnya yang kusut seketika berubah menjadi gembira ketika dari luar rumah Pak Aditura, Sigit mendengar suara bayi tertawa. Seno sepupunya juga tampak berlari menghampiri Sigit dan memeluknya. Meski dengan bahasa yang sulit dimengerti, Sigit tahu bahwa Seno ikut bahagia atas semua ini. Atas kemenangan Sigit melawan Wewe Gombel itu. Waktu pun berlalu. Tahun berganti. Gugat tumbuh selayaknya anak kecil pada umumnya. Pintar, riang dan sedikit nakal. Hingga cerita ini ditulis, Gugat sudah tumbuh dewasa. Kurang lebih berusia 25 tahun. Ia baru saja lulus dari kuliahnya di salah satu universitas negeri di Semarang dan tengah menata hidupnya ke depan. Begitu juga dengan Sigit yang sampai sekarang masih menjalankan usahanya berjualan sembako di pasar. Gugat yang awalnya tidak tahu tentang cerita ini akhirnya diberitahu hampir bersamaan dengan ditulisnya cerita ini. Respon awalnya mungkin sedikit shock, namun Gugat tidak berubah. Ia tetap bangga menyandang marga Jayusman. Marga dari kakeknya yang tidak pernah ia temui seumur hidupnya, yaitu kakek Minto Jayusman. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga ada hal baik yang bisa kita petik dari cerita ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.